Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Fitria, NIM 2350510108 dari kelas C4 AKR. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tugas video dari mata kuliah akuntansi perpajakan, yaitu dengan materi kas dan setara kas. Jadi, tugasnya adalah menjawab 10 pertanyaan dari buku akuntansi perpajakan. Untuk soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan kas dan bank? Kas merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk uang kertas, logam, atau saldo, di kas kecil yang siap digunakan untuk transaksi. Sedangkan bank merupakan saldo simpanan perusahaan di bank dalam bentuk rekening giro atau tabungan yang bisa digunakan untuk transaksi melalui cek, transfer, atau instrumen pembayaran lainnya. Selanjutnya, soal nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan setara kas menurut SAK ETAP? Menurut standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP, setara kas merupakan investasi yang bersifat sangat liquid di jangka pendek dan dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebutkan apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntan perpajakan. Itu ada 3, yaitu deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan, surat berharga yang tidak dapat segera dicairkan, dan aset yang tidak liquid atau tidak dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Soal nomor 4. Apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO dikategorikan sebagai setara kas, berikan alasan jawaban Anda. Jawabannya adalah deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan memiliki ARO atau automatic rollover biasanya dikategorikan sebagai setara kas karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan dapat dicairkan dalam waktu yang singkat, meskipun diatur untuk diperpanjang secara otomatis. Selanjutnya, soal nomor 5. Apakah perbedaan dari kas kecil atau petty cash dengan kas besar atau cash on hand? Kas kecil atau petty cash merupakan dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin dan kecil yang tidak memerlukan pencatatan formal, seperti uang tunai untuk pembelian barang kecil atau biaya administrasi harian. Sedangkan kas besar atau kas on hand merupakan uang tunai yang tersedia dalam jumlah besar untuk operasi bisnis yang lebih besar dan sering dipantau atau dicatat yang lebih formal. Selanjutnya, soal nomor 6. Jelaskan dua sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnalnya yang Anda ketahui. Yang pertama, sistem dana tetap atau impaired fund system merupakan kas kecil ditetapkan dalam jumlah tertentu. Pengeluaran tidak dicatat langsung, hanya saat pengisian kembali. Untuk jurnalnya, pembentukan kas kecil berada di posisi debit dan kas di posisi kredit. Untuk pengisian kembali, beban-beban di posisi debit dan kas di posisi kredit. Sedangkan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system merupakan setiap transaksi dicatat langsung, saldo kas kecil berubah-ubah. Contoh bentuk jurnalnya yaitu pembentukan kas kecil. Kas kecil berada di posisi debit dan kas berada di posisi kredit. Untuk pengeluaran, beban di posisi debit dan kas kecil di posisi kredit. Untuk penambahan dana, kas kecil di posisi debit dan kas di posisi kredit. Selanjutnya, soal nomor 7.
Jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan giro menurut PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 KMK 04 2001. Jawabannya adalah penghasilan bunga dari deposito, tabungan, atau giro dikenakan pajak penghasilan yang dipotong langsung oleh bank. Tarif pajak yang dikenakan atas bunga dari deposito, tabungan, dan giro adalah 20% dari jumlah bunga yang diterima. Pajak ini bersifat final, sehingga nasabah tidak perlu melaporkan atau membayar pajak lagi. Selanjutnya, soal nomor 8. Jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal menu menyetor dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 KMK 04 2001. Untuk memotong PPh, dikenakan tarif PPh 20% atau final dari jumlah bruto yang dibayarkan. Dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha tetap atau BUT. Untuk menyetor pajak, disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pemotongan. Untuk melaporkan pajak, melaporkan pemotongan PPh ke kantor pajak melalui SPT, masa PPh, pasal 4 ayat 2, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan. Selanjutnya soal nomor 9. Pada tanggal 11 September 2011, perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5 juta rupiah untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Untuk menghitung bunga deposito, rumusnya yaitu jumlah deposito dikali tingkat bunga dikali lama waktu bunga, yaitu 5 juta dikali 6% kali 0,25 yang menghasilkan Rp75.000. Jurnal untuk pencatatan penerimaan bunga deposito yaitu kas atau bank di posisi debit dengan nominal Rp75.000 dan pendapatan bunga di posisi kredit dengan nominal Rp75.000. Selanjutnya, soal nomor 10. PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem imperes untuk membiayai pengeluarannya sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar Rp3.500.000 membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut. Tanggal 3 membeli tinta printer dan alat tulis untuk perlengkapan kantor sebesar Rp475.000. Tanggal 6 membayar pengeluaran untuk bensin, tol, dan parkir sebesar Rp625.000. Tanggal 9 membeli materai sebesar Rp300.000. Tanggal 11 membayar pengiriman barang sebesar Rp240.000. Tanggal 13 membeli perlengkapan toko sebesar Rp560.000. Tanggal 16 membayar upah 6 orang pekerja masing-masing sebesar Rp200.000. Tanggal 18 mengisi kembali saldo kas kecil di mana saldo kas kecil yang tersisa adalah Rp50.000. Tanggal 20 membayar pengiriman barang sebesar Rp1.500.000. Tanggal 24 membayar pengeluaran untuk bensin dan parkir sebesar Rp400.000. Tanggal 27 menambah saldo kas kecil di mana saldo yang tersisa adalah Rp875.000. Anda diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2012, pembuatan kas kecil. Kas kecil pertama kali dibentuk dengan sistem imperes atau sistem dana tetap. Sistem kas tetap. Untuk akun kas kecil berada di posisi debit dengan nominal Rp3.500.000.
dan kas di posisi kredit dengan nominal Rp3.500.000. Untuk pengeluaran kas kecil bulan Juli 2012, tanggal 3 Juli, di posisi debit Rp475.000 dan kas di posisi kredit Rp475.000. Tanggal 6 Juli, beban transportasi di posisi debit Rp625.000 dan kas kecil di posisi kredit Rp625.000. Tanggal 9 Juli, beban administrasi atau materai di posisi debit dengan nominal Rp300.000 dan kas kecil di posisi kredit dengan nominal Rp300.000. Tanggal 11 Juli, beban pengiriman barang di posisi debit dengan nominal Rp240.000 dan kas kecil di posisi kredit dengan nominal Rp240.000. Tanggal 13 Juli, perlengkapan toko di posisi debit dengan nominal Rp560.000 dan kas kecil di posisi kredit dengan nominal Rp560.000. Tanggal 16 Juli, beban gaji dan upah di posisi debit dengan nominal Rp1.200.000 dan kas kecil di posisi kredit sebesar Rp1.200.000. Tanggal 16 Juli, untuk upahnya 6 pekerja dikali 200.000 sama dengan Rp1.200.000. Selanjutnya, tanggal 20 Juli, beban pengiriman barang sebesar Rp1.500.000 di posisi debit dan kas kecil di posisi kredit dengan nominal Rp1.500.000. Tanggal 24 Juli, beban transportasi atau bensin dan parkir di posisi debit dengan nominal Rp400.000 dan kas kecil di posisi kredit dengan nominal Rp400.000. Tanggal 29 Juli, beban gaji dan upah di posisi debit dengan nominal Rp2.100.000 dan kas kecil di posisi kredit Rp2.100.000. Untuk tanggal 29 Juli, 7 pekerja dikali 300.000 sama dengan Rp2.100.000. Total pengeluarannya yaitu Rp7.400.000. Pada tanggal 18 Juli, pengisian kembali untuk kas kecil. Jurnalnya yaitu kas kecil di posisi debit 2 juta dan kas di posisi kredit 2 juta. Untuk tanggal 31 Juli, pengisian kembali kas kecil. Setelah saldo tersisa Rp875.000, kas kecil dikembalikan menjadi Rp3.500.000 dengan menambahkan yaitu sebesar Rp3.925.000. Jurnalnya yaitu untuk kas kecil di posisi debit dengan nominal Rp3.925.000 dan kas di posisi kredit dengan nominal Rp3.925.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.